Pernahkah kamu melihat seseorang yang terlihat baik-baik saja? Tersenyum, menyapa, menjalani hari dengan wajah tanpa beban. Padahal, di balik itu semua, ia sedang memikul sesuatu yang begitu berat, begitu kelam, hingga kalau kamu tahu kebenarannya, kamu mungkin tidak akan percaya bahwa ia mampu menahannya seorang diri. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan muda, baru 21 tahun. Wajahnya cantik, sikapnya lembut, tutur katanya halus. Semua orang menyukainya. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa di balik senyum itu ada rahasia besar yang ia pendam sendirian. Rahasia yang pada akhirnya meledak dan mengguncang satu kampung di Bukit Tinggi. Satu keputusan yang ia ambil dalam kesunyian, satu momen yang mengubah seluruh hidupnya hanya dalam hitungan menit. Dan satu peristiwa yang membuat semua orang terdiam, tak mampu berkata apapun. Inilah kisah lengkapnya. Kisah yang tidak hanya membuat kamu bertanya-tanya, tapi juga membuatmu melihat betapa rapuhnya hati seseorang yang selama ini terlihat baik-baik saja. Namanya kita samarkan menjadi Larissa. Ia tinggal di Kecamatan Gugup Panjang, Kabupaten Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selepas lulus SMA, Larissa memilih menikah muda. Bukan karena paksaan, tapi karena keyakinannya sendiri. Ia merasa siap menjadi seorang istri, siap membangun keluarga kecil yang hangat. Namun, kehidupan tidak berjalan sesuai harapan. Rumah tangganya tak bertahan lama. Masalah ekonomi terus menghantam, perbedaan cara berpikir semakin melebar, dan kedewasaan yang belum matang membuat hubungan itu retak. Mereka berpisah, dan Larissa pun kembali pulang ke rumah orang tuanya. Keluarganya menyambutnya dengan penuh kasih. Mereka berusaha memberikan rasa aman, seolah ingin menutupi luka yang mungkin masih menganga di hati putri mereka. Dan untuk beberapa waktu, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun malam hari selalu menjadi waktu Larissa menghadapi dirinya sendiri. Rasa sepi yang halus tapi terus menghantui. Kesepian yang perlahan menumbuhkan keinginan untuk mencari seseorang yang bisa menjadi tempat ia bersandar. Dalam keheningan hari-hari itu, Larissa mulai membuka diri lewat media sosial. Ia mengunggah foto-foto lama, foto dirinya saat masih penuh semangat, ceria, dan mempesona. Dan seperti yang bisa ditebak, banyak pria mulai menghubunginya. Larissa menanggapi semuanya dengan ramah. Ia tak pernah berpikir jauh. Obrolan yang awalnya hanya sapaan ringan, lama-lama berkembang menjadi percakapan yang lebih dalam. Hingga suatu hari, ia berkenalan dengan seorang pria asal Karawang. Seorang buruh pabrik yang hidupnya sederhana, namun sikapnya perhatian dan penuh empati. Keduanya semakin dekat. Percakapan mereka bisa berlangsung hingga larut malam. Larissa merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Hingga akhirnya, ia memberanikan diri bertemu langsung. Pertemuan itu sederhana, namun berkesan dalam. Larissa merasa dihargai, diperhatikan, dan ditempatkan pada posisi yang selama ini ia rindukan. Namun ada satu hal yang tidak bisa hilang dari diri Larissa. Ketakutan. Luka masa lalunya masih ada, dan rasa takut itu membuatnya sulit percaya pada satu orang. Karena itu, diam-diam ia tetap berkomunikasi dengan beberapa pria lain. Baginya, itu bukan pengkhianatan. Ia hanya sedang berjaga-jaga. Ia takut salah memilih lagi. Takut menyerahkan hati lalu kembali jatuh. Dan ada satu kebiasaan Larissa yang kemudian menjadi pembicaraan banyak orang. Setiap kali seseorang datang berkunjung atau bertemu dengannya, ia selalu memberikan sesuatu yang ia sebut sebagai apem hitam. Bukan kue dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah ungkapan halus untuk kedekatan fisik yang ia tawarkan, tanpa ia sadari, telah menjadi caranya mencari validasi dan rasa aman. Bagi Larissa, apem hitam itu adalah simbol perhatian, simbol bahwa ia menghargai kehadiran mereka, sesuatu yang ia berikan ketika ia merasa diterima dan ditemani. Rutinitas ini berlangsung hampir setahun, hari-harinya dipenuhi percakapan, perhatian, dan pertemuan yang membuatnya lupa bahwa kesepian itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutupi oleh pelarian sementara.
Hingga suatu hari, hidupnya berbalik sepenuhnya. Larissa mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya, ia mengabaikannya, namun minggu demi minggu terasa berat. Ketika ia akhirnya memberanikan diri memeriksakan diri, kenyataan itu menghantamnya begitu keras. Ia hamil. Dunia Larissa runtuh seketika. Benda kecil yang seharusnya membawa kebahagiaan justru membuat ia tak bisa bernapas. Ia tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi kedua orang tuanya. Larissa menjalani bulan demi bulan dengan ketakutan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam ia menangis diam-diam, menutup mulutnya agar suara isaknya tidak terdengar. Sementara di siang hari ia tetap berusaha tersenyum, berusaha terlihat normal, seolah hidupnya baik-baik saja. Hingga akhirnya, hari itu datang, tanpa persiapan, tanpa tanda-tanda, tanpa keluarga di sisi, di dalam kamar, dalam kesunyian yang mencekam, seorang bayi mungil lahir. Larissa tidak menangis, tidak tersenyum, tidak memeluk bayi itu. Ia hanya menatap kosong pada sesuatu yang seharusnya menjadi kebahagiaan terbesar seorang ibu. Dan setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Larissa mengambil sebuah tindakan yang bahkan ia sendiri tidak bisa pahami. Sebuah keputusan yang mengguncang satu kampung. Keesokan paginya, seorang warga menemukan sesuatu yang mencurigakan di sekitar pemukiman. Bisik-bisik langsung menyebar. Orang-orang keluar rumah, dan dalam 1 jam saja, suasana desa berubah menjadi penuh kepanikan dan rasa tidak percaya. Pihak berwenang datang, memeriksa, menyelidiki, hingga akhirnya identitas pelaku terungkap. Semua mata tertuju pada satu nama, Larissa. Saat petugas mengetuk pintu rumahnya, Larissa tidak melarikan diri, tidak mencoba menutupi, tidak menyangkal. Ia hanya menunduk, lalu mengikuti mereka dengan langkah pelan. Di kantor, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Larissa membuka suara. Gelombang kata-kata itu keluar dengan berat, seolah setiap kalimat adalah beban yang selama ini menekan dadanya. Ia menceritakan semuanya, kesepiannya, hubungan-hubungannya, ketakutannya, keputusannya yang salah, dan bagaimana semuanya berakhir terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, hingga ia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Proses hukum berjalan, Larissa kooperatif, menerima setiap tahap tanpa perlawanan. Ia hanya ingin memperbaiki hidupnya. Meski dari titik yang paling gelap, kisah Larissa adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua, bahwa kesepian bukan hanya tentang merasa sendirian, tetapi tentang kehampaan yang perlahan-lahan menggerus pertimbangan seseorang. Bahwa ketika hati sedang rapuh, keputusan-keputusan kecil bisa berubah menjadi badai besar yang sulit dihentikan. Kesalahan tidak pernah datang tiba-tiba. Ia muncul dari hal-hal yang terlihat sepele. Kebiasaan yang dibiarkan, rasa takut yang dipendam, luka yang tidak diobati. Dan semakin seseorang berusaha menyembunyikan masalahnya, semakin besar pula bayangannya, sampai akhirnya meledak dengan cara yang menyakitkan. Dari Larissa, kita juga belajar bahwa keluarga bukan tempat untuk dihindari. Mereka mungkin kecewa, mungkin marah, mungkin tidak mengerti. Tetapi di balik itu semua, keluarga adalah tempat terakhir di mana seseorang masih bisa pulang meskipun penuh luka, meskipun membawa kekacauan, meskipun dunia luar sudah menghakimi tanpa ampun. Hidup memang tidak pernah mudah, tapi setiap dari kita punya pilihan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya benar-benar terlambat. Semoga kisah ini menjadi cermin agar kita lebih berhati-hati menjaga diri, lebih bijak dalam mengambil langkah, dan tidak pernah ragu mencari bantuan ketika dunia terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bukan hanya cerita, tapi juga pelajaran yang tersimpan di hati. Dan sebelum video ini berakhir, jika kamu merasa kisah seperti ini penting untuk dibagikan, jika kamu ingin terus mengikuti cerita-cerita nyata yang penuh makna, penuh pelajaran hidup, dan membuka mata kita tentang realita kehidupan, jangan lupa untuk subscribe channel Nara Viral.
tekan tombol loncengnya agar kamu tidak melewatkan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, tetap jaga diri, karena setiap keputusan membentuk masa depan kita, dan setiap kisah selalu meninggalkan pesan untuk kita renungkan.